Makanya aku tulis nih Bi, yang kesel naik, yang anak kesel naik. Karena dari tadi yang dari siang tuh yang kesel tuh si itu siapa namanya? Raja Raja Dubur. Sama buruk gitu, buruk. Siapa Raja Dubur Bang Bil? Haleluya. Debat. Tuh. Oh Raja Debat. Buruk naik Rok, sini Rok, naik Rok. Kalau Buruk tuh senangnya Septuaginta. Jadi Bang Bil, ntar ada ya. boleh nanya gak Bang Bil? Iya silakan silakan. Kalau di Yahudi itu, mohon maaf ya, karena Nabi Musa juga Nabi saya, itu diceritakan kalau di Islam itu untuk berbicara itu agak kurang. Di Yahudi gimana? Seperti itu juga kah? Iya kan ayatnya gini, waktu pengen dikirim ke menghadap Firaun, jangan kirim aku lah karena lidahku itu keluh gitu. Apa sih namanya? Gerada kurang lancar bicara. Jedal. Nah, ya. Oh iya. Kenapa demikian? Karena waktu masih bayi, ya dia itu ketika dalam satu undangan makan malam bersama royal family Firaun dengan para menterinya. Nah, di sebelah kiri dia duduk sama anaknya Firaun, ibunya Musa, sama namanya Batya. Nah, tiba-tiba Musa naik ke meja makan, namanya anak kecil 3 tahun, terus itunya kakek tirinya diambil mahkotanya, serot dipok gini, semua orang yang ada di situ kaget. Wah, ini anak Yahudi ini, pasti anak ini tahu apa yang dilakukan, kata Biliam. Anak ini itulah yang ada di mimpimu, wahai raja. Kalau kau biarkan anak ini, dia akan mengambil kerajaanmu. Nah terus, wah begitu, iya. Jadi udah kalau gitu anak ini kita lenyapkan saja. Tapi di antara para menteri-menterinya, pejabat-pejabat itu ada satu malaikat yang menyamar sebagai manusia, namanya Gabriel. Malaikat Gabriel menyamar, bilang ini, jangan, kita harus pastikan dulu anak ini sadar, tahu atau tidak tahu apa yang dia lakukan. Caranya kita ambil bara dengan batu onyx. Kalau anak itu menyentuh kepada onyx, anak ini sadar apa yang dilakukannya. Memang sengaja dia. Ingat ya, kalau kata si Biliam, anak ini anak Yahudi ya, dia tahu, dia ini pinter, anak ini tahu apa yang dilakukan. Oke, lalu ditaruh batu yang bara dengan onyx. Nah, anak ini begitu lihat, wah, kan ada api-apinya. Wah, dia lihat batu onyx juga. Wah, batu onyx. Oh, begitu dia mau pegang batu onyx, karena dia tahu kan, ini batunya bara, bisa bahaya. Tapi diarahin sama malaikat Jibril ya Bang Pilih. Diarahkan tangannya ke yang bara. Nah, jadi diambil, namanya anak kecil, dimasukin ke mulutnya gini, wah, jadi mulutnya kebakar. Nah, dengan demikian, wah, anak ini memang nggak sadar apa yang dilakukannya, padahal dia tahu apa yang dilakukannya gitu. Karena mereka Gabriel menuntun tangannya untuk menyentuh, sehingga Musa kecil selamat dari rancangan Bileam. Nah, begitu. Berarti ceritanya sama kayak Islam kok Bang Billy ya? Ada di sini. Sama. Di Islam juga begitu. Dia itu gara-garanya makan bara api waktu kecil gitu, karena namanya? Karena tuh Nabi Musa masih kecil itu tadi sama seperti Bang Billy itu. Di situ ada 2 batu di situ. Ada batu bara sama, kalau di Islam itu kayak seperti apa ya? Permata gitu loh. Gitu. Nah, yang tadinya Nabi Musa itu pengen milih yang batu kayak permata itu, namun mereka Jibril mengarahkan ke batu bara itu, maka ditelenlah, dari situlah mulutnya itu agak kurang ini. Makanya ada doanya Bang Billy, doa Nabi Musa itu namanya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Itu dipakai secara umum oleh penceramah ketika ingin menyampaikan sesuatu. Itu doanya Nabi Musa. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untuk urusanku, dan lepaslah kekakuan dari lidahku. Itu doanya Nabi Musa di Islam. Itu kalau orang Yahudi, kalau dia mau sembahyang, ada doanya Nabi Daud. Adonai sifatnya tiftah ufiyagi tehilah teha. Artinya,
ya Tuhan, tentulah bibirku supaya aku bisa memujimu dan menyembahmu dengan benar gitu. Jadi gitu, ketika kita mau berbicara atau kita mau berdoa, kita harus ngucapin doa itu juga gitu. Nah, artinya kenapa kalau ada 1-2 sumber yang sama ceritanya, ya berarti itu ada kebenaran di dalamnya gitu. Berarti ceritanya itu benar karena sudah dibenarkan ada oleh kedua sumber ini, baik Kristen, baik Islam maupun Yahudi, ada cerita seperti ini loh gitu. Berarti itu sebuah kebenaran yang dilestarikan di antara anak-anak Abraham Avinu gitu. Tapi nggak tahu di Kristen ada nggak kisah itu gitu. Tadi gue sibuk. Marshall, tadi kan lu bilang lu nggak ngemis-ngemis. Itu si Nandar itu ngemis-ngemis loh. Muhammad ada di kitab Kidung Agung. Iya, ngomongin sama Nandar, jangan sama gua kan yang ngomong Iya. Nandar. Gimana sih? Ngomong sama yang orang nyamain gitu, jangan sama kita. Karena memang iya, karena memang situ ada perbedaan pendapat gitu loh antara More Reski dengan Bang Nandar. Itu memang ada yang Bang Nandar itu mengatakan itu nubuatan, More Reski enggak, yaitu enggak menjadikan kita itu bermusuhan. Cuma Enggak bro, maksudnya itu argumen kita berbeda ya biasa-biasa aja. Iya. Itu caranya Bang Nandar, argumennya begitu. Saya juga berbeda, More Reski juga berbeda, Bang Billy juga sama. Iya. Biasa aja gitu. Ya kalau pengen menanyakan hal seperti itu ngemis-ngemis, ya tanyakan ke Bang Nandar dan ke kita gitu loh. Tapi kalian kontra ya dengan Jangan bilang kontra, enggak lah, nggak ada kontra. Itu perbedaan cara berargumen, silakan aja. Itu metode diskusi masing-masing. Ini di bawah ini ada Islam botol nih bilang kitabnya Bang Billy itu kitab porno tuh. Bang Billy gimana tuh? Kitabnya Bang Billy itu kitab porno. Yang di mana kitab pornonya? Paling di kitab Amsal, Kidung Agung itu Islam botol. Wah, kok ini suaranya jadi delay ya? Kitab Yahudi nggak ada yang... Suaranya jadi delay ya? Tuh. Jadi kok Bang Billy, selamat malam. Ya, salam. delay. Dabling Jericho itu coba di-mute dulu. Dabling enggak toh? Oh, Jericho. Naik lagi. Jangan buka 2 perangkat. Bang Billy tadi buku yang Bang Billy pegang itu apa Bang Billy? Yang ada cerita Nabi Ibrahim sama Musa itu apa namanya? Beresit ya? Midras. Oh, Midras. Midras tuh salah satu pegangan selain Tanakh. Jadi untuk belajar Torah itu harus mempunyai 4 ilmu cabang pemahaman, pardes namanya. Yang pertama psat secara literal, remes, hints, petunjuk. Baru dras, midras, cerita turun temurun dari guru kepada murid, dari Musa kepada Yehosua sampai sekarang. Terus yang keempat sot, remes, dras. Yang keempat sot, itu Torah dipandang dari sisi yang lebih dalam atau mistik gitu. Jadi dari keempat cara pandang Torah ini kita bisa memahami Torah dari keempat sisi gitu. Jadi komplit memahaminya gitu. Iya. Ketika di situ di dalam Torah kan dibilang ini. Begitu waktu ibunya Musa melihat Musa lahir, dia bilang sangat baik lah. He is so good. Dia itu begitu sangat baik. Kenapa Musa dibilang itu? Karena dia dalam keadaan baik. Kenapa? Dia sudah bersunat gitu. Ada semua di sini. Misalnya juga ada di dalam Torah waktu orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan, ya 10 pengintai itu kan mematahkan semangat. Oh jangan, di situ orangnya raksasa, kita mah seperti kecil lah, seperti grasshopper. Tapi kata Kaleb dan Yehosua, tidak, kita akan mengalahkan mereka karena yang menjaga mereka telah meninggalkan mereka, telah mati. Siapa dia? Cuman begitu tuh tulisannya, yang menjaga mereka telah mati. Lu terus siapa? Nah, di sini dijelaskan bahwa itu adalah Ayub. Nah, kenapa Ayub? Ayub adalah nabi Goim, bukan nabi Israel. Tapi dia nabi Tuhan. Kalau dia masih hidup, terus dia memanjatkan doa kepada Tuhan, pasti dijawab. Makanya dia mati dulu, baru orang Israel boleh masuk ke tanah Kanaan, menginvasi begitu. Banyak hal yang tersembunyi yang
Makanya kan Tuhan tidak mengikat perjanjian dengan orang Israel kecuali daripada Torah Shebealpe-nya, oral Torahnya. Karena Musa itu turun ke Sinai membawa 3 item. Sayang terjemahan lainnya cuma 1 item, bunyinya gini. Naiklah ke atas gunung, aku akan memberikan kepadamu 2 loh batu, yakni hukum dan perintah. Berarti seakan-akan di dalam loh batu itu yakni hukum dan perintah. Tapi enggak, di dalam terjemahan aslinya naiklah ke atas gunung, aku akan memberikan kepadamu Lukos Evan 1 VH Torah dan Torah VH Misvah dan Misvah. Apa itu? Lukos Evan artinya 10 perintah Tuhan ya. Dekalog kalau dalam bahasa Yunaninya 10 perintah Tuhan. Terus VH Torah dan kitab Torah 5 kitab Musa, VH Misvah dan oral Torah. Mana dia? Nih dia, udah dibukukan. Nah, ini dia Mishnah dan ini Midrash. Ya. Ada lagi satu namanya Kitab Zohar. Jadi kalau ada sesuatu yang kita nggak mengerti, lah ini di mana ini? Kok begini ceritanya? Misalnya gini, maka Yakub bergulat dengan Tuhan. Hah? Dengan Tuhan? Kok Tuhan kalah? Ya, dengan Elohim. Siapa nih Elohim? Kita cek. Ada 2 pendapat para ulama. Yang satu mengatakan itu malaikat Esau, satu mengatakan itu Mikael. Artinya apa? Bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan bergulat dengan Yakub, masa Tuhan kalah sama Yakub? Nggak mungkin gitu. Banyak hal tersembunyi dalam Torah yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang Yahudi saja. Karena diberikan Torah itu bagi orang Yahudi, bukan bagi bangsa-bangsa. Lanjut. Ayo, siapa? Ale mungkin mau nanya tuh Bang Keong mungkin. Bang Pil. Ya. Tapi Bang Billy percaya gak kalau ada nabi di luar bangsa Israel itu? Nah, itu Ayub, Abraham. Tapi kenapa saudara-saudara kita yang sebelah itu sama Yahudi? Dipikir Muhammad Enggak. diakui sama Yahudi? Kagak. Soalnya di Iya, Delo. Muhammad itu dari Arab, nggak masuk barisan. Semua di nabi Bible dari itu Israel. hanya Yesus di itu orang Yahudi. Israel. Mohon maaf, Ayub mana? Orang Muhammad mana? nggak masuk Ayub barisan. Ayub orang mana? Playboy. Ale. Coba. Muhammad itu ya, mohon maaf Enggak, ya, ini aku tanya kalian jangan dulu. sakit hati ya. Memang Muhammad itu bukan nabi, bener. Ayub orang mana? Apakah dia orang Yahudi? Coba. Kalau Bisa Muhammad- jawab enggak? Yang penting bukan dari Arab, yang penting bukan dari Arab. Tunggu sabar. Enggak tahu ya, kasihan. Tunggu. Sabar. Diskusinya Enggak. begini. Sorry mengganggu ini. Jadi begini. Ini kan Billy ini kan dia Judaism. Nah, Judaism ini dia juga kan akui bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus, benar. Tuhan Yesus. Yesus. ya maksudnya dengar dulu Bill. Saya tanya kau Bill. Yesus mati tidak Bill? Nggak ada Yesus di dari sini. Nazaret. Jadi kalau nggak ada di Ya. sini ngapain ditanya? Di sini nggak ada Yesus. Tunggu dulu Bill. Maksudnya Nah. Yesus dari Nazaret yang punya murid 12 itu mati tidak? Nggak ada di sini Yesus. Jadi nggak bisa dibilang ada atau tidak ada. Di sini nggak ada. Tidak, menurut kau orang Yudaism bagaimana menurut kau? Mati tidak? Ya, kalau Yesus mati tidak, karena Yesus tidak ada di sini, jadi tidak perlu dibahas. Karena Yesus itu bukan apa-apa. betul. Nah, aduh, kenapa kau jadi pengecut begini, Bill? Coba saya tanya kau, mati tidak? Kau kan nanya, menurut kitabmu bagaimana? Tadi kan waktu di awal, ya nggak ada Yesus di sini. Terus yang ada apa dan? Yang ada Abraham, Ishak, Yakov, sampai raja yang terakhir itu Jekonia, raja Israel. Terus kalau Yesus ini bukan orang Yahudi kah? Yang ada di sini ya bukan, berarti di sini nggak ada di sini nih. Oh, Kecuali misalnya ada Yesus di sini, ya kita bisa akuin. Karena Yesus tidak ada di sini, baik secara tertulis maupun lisan. Enggak. Tanyamu gini, Ngep. Apakah Yesus itu termasuk rabi Yahudi gitu? Ada juga di sini. Yesus tidak ada di dalam seluruh. Kalau perjanjian. rabi, kalau emang diakui rabi, pasti ada di silsilahnya situ. Tidak ada Yesus di dalam kitab Tanakh. Tapi kalau mau nanya, ada nggak Yesua di dalam kitab Talmud? Nah, ada.
Tapi apakah itu Yesua yang sama dengan dengan Yesus yang ada perjanjian baru? Nah, itu yang perlu, karena kalau di dalam kalau di dalam Talmud, Yesua itu matinya dirajam karena memperlakukan ilmu sihir, ketahuan sama pengadilan saya itu dihukum, kena hukuman, ketahuan, dirajam, baru mayatnya digantung setelah dirajam. Persis kita para rasul. Nah, Yesua di dalam Talmud muridnya cuma 5. Jadi apakah itu sama? Nah, makanya kalau mau nanya sama Yahudi soal Yesus, mendingan jangan. Mendingan jangan, pasti kecewa. Kenapa? Tanya, ya, Karena Yesus di dalam kitab Talmud itu melakukan sihir. Tuh. Tunggu, yang punya murid 5 itu? Iya, Yesus muridnya berapa? Nah, saya tanya, ini kan kau bilang Yesus tadi muridnya berapa di kamu? 12. 12 sama 5 sama nggak? Tidak sama. Nah, Yesus di dalam Talmud dibakar di air tinja. Mau kau ikutin itu? Dari Nazaret itu, Bil? Tidak, yang dari Talmud, yang di kitab Talmud yang kau bilang itu. Hah? Yang dari Nazaret bukan? Yesus Hanosri. Iya. Nggak ada Nazaret Hanosri namanya. Yesus Hanosri gitu. Oh, kalau jadi, asalnya kalau mengharapkan Yesus ditanya sama orang Yahudi, jangan, karena dia akan dibakar di air tinja, kitab Gitin. Nah, itu tuh ada yang ngetik tuh. Makanya jangan nanya Yesus dalam kitab Talmud, jangan nanya Yesus ke orang Yahudi, nanti nggak enak juga ngomongnya. Itu. Ya Bang, udah cukup Bang, cukup. Dia nanya ke Yahudi gimana, dia maksa-maksa. Memang kalau di dalam Tanakh ini nggak ada Yesus, satupun nggak ada. Tapi kalau dia mau nanya misalnya maksa tetap, ya udah di Talmud ada. Tapi Bang Billy. Yang dia tanya itu apakah Yesus orang Yahudi? Tunggu. Kalau dari Rabi, kalau dari Rabi mungkin nggak ada ya Yahudi ya. Sabar dulu. Rabi Yahudi nggak termasuk. Sabar dulu. Begini. Nah, ini Billy sudah mulai dia menyangkal karena lalu saya tanya dia akui, tapi sekarang dia sudah tidak akui lagi. Makanya ini orang sudah jadi makanya kalau mau Yesus ditanya ke Yahudi, jangan, kasihan. Nah, Bil, dengar dulu saya, Bil. Nah, lalu kau mengatakan kalau di Yudaism dia bukan disalib tapi digantung, kan begitu tadi? Dirajam. Lalu kau bilang digantung, ya kau menipu. Habis dirajam baru digantung di atas pohon, persis dari Kisah Para Rasul itu mirip. Mau lihat ayatnya Kisah Para Rasul? Tunggu bentar. Ini deh. Ini, ya. Kalau nggak percaya Yesus itu nggak disalib, Kisah Para Rasul. Ini lumayan juga nih, dapat dari jurus-jurus apologet Muslim nih. Yang kamu gantung salib. Nah, yang kamu salib, ya. Salib, kok dalib salib. Kisah Para Rasul. Waduh, banyak banget ya. Nah, ini. Oke, bukan. Kisah Para Rasul. Tunggu ya. Nah, Kisah Para Rasul. Tunggu bentar. Yang diserahkan menurut maksud dan rencana di seluruh. Cuma terus dari tadi nah. Ya sabar lah. Kau jadi penipu sudah. Kisah Para Rasul 5 ayat 30. Kita lihat ya. Itu si Maher belum bobo si Maher tuh. Belum. Oke, ini kita lihat ya. Dia mah kalau debat demen dia, makanya ntar dia jadi ntar jadi debator juga udah gede. Nih, gua buka ya kameranya, sabar. Nih. The God of
our fathers raised up Jesus, whom you slew and hung on the tree, yang kamu gantung di atas pohon, bukan disalib loh ini. Tree, itu artinya pohon. Bukan disalib nih, di atas, hanged itu dalam bentuk lama, digantung on di atas pohon, bukan disalib. Iya, Bill. Iya. Jadi kalau jadi cerita disalib apa digantung? Tunggu, sabar Bil. Tak dulu. Enggak apa-apa digantung. Enggak apa-apa digantung. Enggak ada masalah, Bil. Enggak digantung atau disalib, digantung di atas pohon. Iya, digantung di atas salib itu enggak ada masalah, Bil. Yang jadi masalahnya itu begini. Pohon. Diam dulu, Bil. Tak dulu. Yang benar. Iya, enggak apa-apa. Mau di pohon kayak atau bukan di pohon enggak apa-apa. Cuma yang jadi masalahnya begini. Yang jadi masalahnya, Bil. Yesus digantung di atas pohon berarti ya? Tunggu dulu, Bil. Tunggu dulu. Tak dulu. Kau tadi udah mengakui Yesus digantung di atas pohon. Iya, enggak apa-apa, benar. Mantap. Begitu dong. Itu yang digantung di atas pohon itu yang diserupakan atau bukan, Bil? Ya nggak tahu lah, ini kan kitab kalian. Gua kan hanya menyatakan dalam kitab kalian ini tertulisnya digantung di atas pohon, bukan disalib. Kalau Bil, kalau di kitab saya bukan yang diserupakan, memang betul-betul. Oh gitu. Iya, cuma ada di kitab teman ini, di kitabnya teman ini katanya diserupakan itu, Bil. Oh iya. Nggak tahu. Memang di Islam itu memang diserupakan. Kalau sama kau, Bil, gimana? Kalau sama kau diserupakan tidak itu? Dia kan nggak tahu. Nama Yahudi dia ada lagi di neraka. Itu dia. Makanya kamu terima yang mana silakan. Kamu mau terima pernyataan Yahudi kalau Yesus itu di neraka, atau kamu mau terima kami kalau Yesus itu seorang nabi? Silakan, terserah. Bil, tunggu dulu, sabar, tunggu dulu, Bil. Bayangkan, Bil, di kitabmu kau bilang dia di dalam neraka, sementara di kitabnya mereka bilang kata di langit. Mana yang benar nih, Bil? Emang di langit. Nah, sama. Kalau Kristen di langit, Yahudi bilang di neraka. Berarti Yahudi ini penipu. Oh, bukan. Kamu yang bodoh sebetulnya, bro. Tunggu, mana yang betul ini? Dengar ya. Bro, gini, enggak sebentar. Dari tadi kan kamu yang bernarasi, sekarang bagian Islam yang narasi. Karena kamu menyerang kami kan. Kami kasih paham kamu. Sebentar. Kami kasih paham kamu ya, bro ya. Gini. Aku ambil kontrol dulu. Jadi ketika kamu mendesak Yahudi untuk mengakui Yesus, untuk informasi tentang Yesus, aku udah kasih tahu Yesus di dalam Talmud matinya dirajam. Yesus di Talmud mempraktikkan sihir. Yesus di Talmud muridnya 5. Kalau kamu mau bersandar kepada Talmud untuk Yesus, ya salah kamu itu. Iya. Nah, sekarang sih? kasih aku waktu sedikit, Bang Bil ya. Ya, lanjut. Nah, kalau kamu mau bersandar kepada Yahudi dengan Talmudnya, ya sudah di neraka, silakan. Di Islam dimuliakan loh sebagai nabi, bahkan tidak mati. Pantas Yahudi dikasih masuk dalam neraka di dalam Islam. Soalnya sebentar, saya tadi kamu ngomong saya tidak potong. Ya, kenapa? Tadi kamu ngomong saya tidak potong. Gak usah panas, santai aja, bro. Santai aja. Hal yang mudah bagi Allah itu menyelamatkan Nabi Isa. Nabi Ibrahim ini diselamatkan dari api kok. Tapi kamu nggak tahu cerita itu kan? Tapi Bang Bil tahu. Kalau kamu tanya Nabi Ibrahim, Bang Bil tahu. Diselamatkan dari api. Apa susahnya buat Tuhan itu nyelamatin Nabi Isa di tiang salib? Silakan aja, kamu mau pilih mana? Yesusmu di neraka atau Yesus yang dianggap nabi oleh kami? Ya. Maju mundur kan ada. Ya. Saya lagi giliran, gantian saya lagi. Ya silakan. Oke, diam. Baik. Nah, kata Billy Yahudi KW, Yesus di neraka. Nah, di sini nggak boleh penghujatan ya. Di sini nggak boleh penghujatan. Ulangi lagi. Nah, jadi kalau mau diskusi yang benar, nggak usah nyerang pribadi orang. Iya, nggak usah, bro. Santai aja. Kenapa sih? Kenapa jadi ngata-ngatain orang? Mau KW kayak mau enggak? Yang penting nggak menyembah berhala. Karena begini, Bang. Kristen itu kalau diskusi dia membawa kebencian dulu. Itu loh. Itu alatnya kagak tuh. Coba alatnya. Kalau Bang Billy maju kena mundur kena gimana ini Bang Billy? Ale, Nabi Muhammad emang dari Arab, emangnya kenapa? Coba jawab, emangnya kenapa? Tapi lu mau imani Muhammad seperti apa? Enggak, itu iman lu. Enggak, setahu kamu kan Nabi dari Bani Israel, Yahudi, ya kan? Iya, coba tanya itu Yahudi.
Ada nggak Bang nabi di luar Yahudi? Ya itu Yang Bileam. penting bukan dari Arab. Sebentar. Biar Nah, lu dijawab pikir dulu. gelar nabi itu nggak sembarangan. Nubuatannya Muhammad apa nubuatannya Muhammad? Sebentar, Lu ya biar pikir gelar dijawab nabi Bang sembarangan? Billy. Bukan sembarangan. Biar dijawab Bang Billy Gelar dulu. nabi itu nggak sembarangan. Monggo Bang Billy. Iya, nabi-nabi yang di luar Israel, bahkan Nabi Obadja pun yang ada kitabnya Obadja itu bukan orang Israel dia. Dia seorang convert, jadi masuk agama atau keyakinannya orang-orang Israel. Jadi seorang nabi dia. Terus ada Bileam juga nabi orang Moab ya. Terus bahkan Ruth ya, nenek moyangnya Raja Daud itu yang kawin nikah sama Boas. Dia juga seorang convert, seorang ger. Makanya dia berkata, bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Wadah gitu. Ya, itu seorang Moab, bukan bangsa Israel. Jadi apakah boleh seseorang itu dapat nabi di luar Israel? Ada itu Ayub, bahkan Abraham Avinu, Ibrahim itu bukan orang Israel karena Israel baru ada ketika cucunya nanti lahir. Yaakov begitu. Jadi apakah ada nabi di luar Israel? Ada gitu. Lanjut.